15. Begitu, bahkan kita sangat fair, terbuka gitu kan. Ada sini pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang inilah yang pada tanggal 15 ini, yang tanggal 15. Tiga aja, satu media. Kita diskusikan dulu sementara ini. Sementara ini Ibu sudah cukup. Kita mau segera bertemu Pak Wadet ya. Tapi satu lagi, silakan Ibu duduk dulu. Saya Enggak, Bu. Sini, monggo sama saya. semuanya sudah siap. Ini bapaknya fotonya. Ternyata di jalan ada suatu tragedi yang di luar kekuasaan kita. Kita kasih kabar, kita kasih video, chat. Kok tiba-tiba, oh nggak bisa, kami kan janji lawannya bilang itu kan suatu hal yang kerusakan mental bagi saya. Kita sudah kita ceritakan di mana? Apa? Kilometer 182 apa? Cikoko Palimanan. 185. Ini dialog nih sama orang. Berangkatnya jam berapa? Kan saya cerita 8 malam atau jam 1 kita percepat supaya tidak telat. Ternyata di tengah jalan ada truk tergoleng. Bukan kita bohong. Udah masuk ternyata video banyak tuh, ada korban 3 meninggal. Nah, itu videonya kami kirimkan. Kami ini bukan saya, mewakili ada orangnya ada tuh, ya kan? Nah kalau memang nggak dikirim ke bapak kembali ke orang tuh tiba-tiba kita ke sini sudah selesai mana? Kan gitu. Oh sama Roy mana Roy TPU? Emangnya Rismon TPU? Emangnya Butipa TPU? Bahkan di dalam itu kami butuh dia. Kami nggak mau nih dari MPR, kamu nggak mau kedua tokoh ini, ya kan? Nggak ada masalah, itu memang kami butuhkan, ya kan? Kok jadi dibatalkan? Bahkan yang tidak dalam daftar yang diterima yang diizinkan oleh dekanat Universitas. oke ya, universitas UGM aja ya, UGM itu tuh DIPA nggak ada, malah bisa masuk. Kami suruh pulang bayangin. Saya itu sepatu saya sepatu pakai, didorong ke sini. Nah, ini kan ada miskom juga sama ini tadi ya. Nah, saya juga menceritakan, dari rumah bahan ini kalau bisa dikasihkan kepada Pak. Apa yang kita akan kasih? Tadi kan banyak. Iya, video masih buka ya. Pokoknya sudah dijawab kan semua ini. Rismon betul apa saya, Pak? Nggak ada satupun bahan diberikan kepada kami. Pak beliau, artinya kita udah salaman nih, udah selesai. Miskom ini, ya kan? Nah, jadi maksud saya, tolonglah ini apa yang disampaikan, tolong dijawab karena kami sudah kirim ini aslinya. Tentunya ketika bertanya, ketika kami kirim, apa yang butuh kami kan dicari dong, ya kan? Nah, lain kalau kami nggak dapatkan, buat dong, ternyata nggak dapat, kapan mau dicari, kapan mau selesainya? Tertulis, karena tertulis untuk administrasi, tertulis dan tertulis, apalagi ini birokrasi. Ya, dan seluruh jangan dipotong dari Pak. Jadi job tertulis. Job tertulis itu gini belum masuk kok job tertulis. Gimana sih kalau WhatsApp dengan WhatsApp kan udah saya bilang. Tapi bukan jawabannya ini. Sampai di mana? Ini ada kecelakaan. Kita kirim videonya. Bahkan saksinya, waduh. Ribuan kendaraan. Dan di video ada kok. Waktu kami masih posisi macet kita buka. Di daerah mana itu Pak? Tadi kalau udah bisa bukan di mana? Aduh. Oke, pulang-pulang nggak apa-apa. Cikoko paling. Ada video saya kirim. Selamat 5 ada video saya kirim ke kilometer 122. Bahkan udah dikirim nih. Nah, ya. Nah, jadi ini makanya kita bingung ya. Nah, selanjutnya tentunya kan kamu apa yang ada yang mau disampaikan karena tidak mungkin terkapur bukan ada tripod ini pertambangannya ada di sini. Nah inilah mereka menampung nih karena kita kan sudah pertemuan namanya organisasi apa perlu ditanyakan tapi nggak perlu di sini paling tidak ini poin. Nah kalau ini belum dijawab kita udah disuruh pulang udah sampai di situ kan lucu. Iya.
untuk saya paham maksudnya Pak. Lupa ya? Ya, tapi untuk konteks saya untuk secara substansi saya tidak masuk di situ karena disampaikan tadi oleh dalam rapat dan Pak Suryo mengaku sebagai perwakilan di dalam pertemuan itu tadi PPU. Dan kan sudah diklarifikasi kan Pak bahwa TPU itu kami dan kami belum mendapatkan jawaban apapun, ya kan? Surat itu disampaikan saya tanya Pak. Mau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, gitu kan? Oh kalau itu kan masih di tangannya. Nah nanti itu sebentar ya. Udah ada PDF-nya. Ya kalau untuk substansi itu kewenangan saya kan ada di pimpinan Bapak yang untuk memberikan informasi itu dan tadi sudah disampaikan di dalam forum itu yang mana Pak 3 orang itu mengaku dari tim mewakili tim. Nah, jadi untuk informasi yang lebih lanjut kami sudah sampaikan semua di dalam jam 8 tadi Pak. Saya jelaskan dulu Pak ya. Jadi pertama dari sisi pihak yang mengajukan adalah tim pembela ulama aktivis gitu kan. Jadi memang resmi sebuah organisasi tim pembela itu gitu kan, yang diketuai Prof. Egy Sujana ya gitu. Resmi komunikasi surat penjurat 2 kali surat disampaikan ke pihak UGM. Yang pertama rencana keinginan kami untuk hadir tanggal 15 April ini jam 13 itu satu tuh sudah sebulan yang lalu. Kemudian di bulan Ramadan juga kami buat surat kedua yaitu mengingatkan bahwa kita akan hadir tanggal 15 jam 13 tetap. Nah kemudian baru hari kemarin atau beberapa hari yang lalu yang UGM menjawab itu mungkin disebut surat jawaban itu surat jawaban berkaitan dengan hal yang sifatnya administrasi, yaitu bisa menerima hari Selasa 15 jam 8-9 bahkan ada pembatasan delegasi dan sebagainya kan gitu. Kami bikin surat lagi itu mengenai 2 hal, terutama waktu kalau yang diusulkan oleh pihak TPUA hari jam 8, nah, kami mengalahkan dari jam 13 tapi sampai jam 12 itu punya waktu pengajuan kami kan, yang kemudian ada lagi surat dari pihak UGM tidak menjawab soal itu. Yang kedua adalah soal delegasi, karena kamu juga merepresentasi bukan ini kepentingannya TPUA sendiri, itu kan representasi masyarakat yang cukup banyak, kalau bisa terrepresentasilah jumlah juga gitu, jangan hanya 5, kami minta 20 kan begitu tuh usulan gitu ya, tapi boleh ada jawaban tetap 5 gitu. Jadi antara soal waktu tadi dengan jumlah gitu kan mungkin seperti itu jawabannya. Ya kami akhirnya mengikuti gitu kan, maka berangkatlah yang tadinya mengagendakan jam 1 berubahnya menjadi jam 8 ketika TPUA berangkat kan 1 bisa dan itu jam 8 yang dihitung-hitung paling lambat jam 6 sudah tiba gitu perhitungannya gitu kan, dengan segala situasi yang tenang ya, bukan situasi yang tergesa-gesa gitu. Itu kan tadi ada kejadian di daerah gitu ya, yang itu juga menjadi pertanyaan, kami juga menjadi hal yang didiskusikan. Oh tiba-tiba ada yang terguling tuh kan di jalan itu, kemudian membawa kawat untuk pembatas banyak sekali kawat itu. Kemudian juga sebenarnya itu ada space untuk bisa mobil itu lewat sangat cukup gitu. Tapi kenapa itu tidak dilepas sehingga antriannya panjang sekali, sampai-sampai kami punya inisiatif gitu kan, tolonglah dari kawan kita yang langsung mendekati posisi lokasi kejadian sampai 8 km jalan kaki untuk mengetahui macetnya. Nah kemudian setelah itu
kan ini sudah bisa jalan, kenapa petugas tidak memberi buka itu, gitu kan, sampai berjam-jam itu, seperti itu kan, poin-poinnya gitu. Maksudnya adalah akhirnya timbullah tanda tanya kita kan, akhirnya kawan kita sendiri yang ikut membantu setelah izin untuk kepada petugas. Jadi menimbulkan satu hal, kenapa sih begini gitu kan? Petugas juga, kami akan koordinasi dulu. Lah, orang di lapangannya sebegini leluasanya, wilayahnya sebagainya, itu masalah lain. Tapi itu overmah gitu kan, situasi yang di luar hal yang dipercaya begitu. Itu terkomunikasikan dengan pihak UGM tadi, kan gitu. Kita minta bagaimana kalau diundur gitu, jangan jam 8, jam 10 gitu, kita bisa mulai, ya kan, mengingat ada kondisi, karena TPU secara institusi gitu kan, kita berkomunikasi, tapi kan UGM tetap gitu kan jam 8, kan di situ ada masuk akal gitu loh. Udah tahu itu tetap mau jam 8 jam 9. Akhirnya bahwa ada kegiatannya ada promosi. Ada ujian juga. Kemudian di situ kan sudah datang Pak Roy Suryo dan Pak Binsa Rismo, tambah Dokter Tiba sudah hadir. Nah awalnya itu kita harus melihat dulu kan, yang diminta dari awal itu oleh UGM siapa nama-nama. Ya kan begitu sampai ke respon segala gitu. Sampai begitu. Nah maksudnya muncullah 5 nama kami kan gitu. Berarti di situ Pak Roy Suryo dan Pak Rismo di dalamnya 2. Sementara ada 3 kan gitu yang belum, itulah yang malahan ini yang TPUA. Sementara ini boleh dikategorikan ahli gitu kan, yang tahu berkaitan dengan masalah digital forensik gitulah intinya, atau telematika gitu. TPUA-nya yang 3 yang semuanya berada di bus yang tadi terhambat itu gitu. Jadi nah tentu kondisinya tadi overmah, bukan sengaja, bukan apa, sehingga kami yang 3 inilah gitu kan yang baru sampai akhirnya punya hak toh gitu kan untuk juga menerima informasi berkaitan dengan hal-hal yang kami lampirkan sebagai pertanyaan-pertanyaan, ya kurang lebih ada 8 atau 10 pertanyaan yang kami nanti lampirkan gitu kan. Nah karena itu sudah diajukannya lama tadinya kan begitu ya. Yang diajukan lama itu jadwal pertemuannya? Bukan, termasuk lampirannya. Lampiran pertanyaan itu yang kedua. Jadi kan surat itu 2 kali, gitu kan. Yang pertama 15, yang kedua 15 dikukuhkan, gitu kan. Nah, kemudian di situ dilampirkan, gitu kan. Yang harusnya pada pertemuan sekarang ini itu jawaban, gitu. Gimana maksudnya? Yang sudah dikirimkan dari beliau dijawab itu. Oke, ini ya, yang mungkin gambaran konkretnya ya. Nah, ini dari sini Pak. Jadi begini loh. Lampiran, sampai mas saya dulu. Lampiran beberapa pertanyaan untuk Ibu Rektor UGM. Bahan diskusi silaturahmi 15. Begitu, bahkan kita sangat fair, terbuka, gitu kan. Ada sini pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang inilah yang pada tanggal 15 ini, yang tanggal 15 ini tadi itu kita ini loh. Ada jawaban ini. Ada 2 halaman itu Pak. 3 kan? Jadi kan Ini lanjutannya Pak. Jadi Bapak Saya juga baru baca. saya dulu deh, tapi nanti enggak, saya lagi ngomong dulu. Ya udah enggak apa-apa. Saya lagi ngomong dulu. Saya lagi ngomong. Bapak kreatif saja. Ini juga baru bisa. Iya. Iya kan? Itu silakan dilihat lagi arsipnya, tapi itu sudah kami kirimkan. Tadi skripsinya udah disebut. Nah,
baik itu kan poin-poinnya gitu kan. Nah itulah yang sebetulnya kami berlima tadi ya, gitu kan, ingin mendapatkan jawaban itu. Itu malah tugas saya Pak ya. Iya, begitu. Nah, mungkin karena komunikasinya kurang pas. Maksudnya sekarang clear ya, supaya clear. Nah sebenarnya kami berprasangka baik bahwa sudah ada jawaban sekarang, kan gitu. Saya langsung show. Kemarin ini ada coba lihat yang mana ini? saya cek dulu ya. Ya, Itu dia dulu saya cocokkan ya. Yang awal yang awal bagian terakhir. Kalau yang terakhir sama gitu ya. Jadi begitu Pak. Itu ya. Jadi Monitor jelas kan? Jelas. sekali itu. Nah sekarang kalau memang ternyata ada salah paham, mudah-mudahan jadinya kami saya tunggulah sampai sekarang jawabannya kan gitu. Tapi kalau memang belum ada dan sebagainya ya mungkin baca gitu kan. Jadi istilahnya itulah yang kita tunggu gitu. Kalau syukur di situ ada minta penjawabannya tertulis dan dokumen-dokumen yang bisa didiskusikan pada saat ini gitu Pak gambarannya. Mungkin nanti secara resmi kami ulangi pemberiannya gitu sekarang lah gitu ya Pak ya gitu. Bahkan di sini ditambahkan lagi dengan isi flash disk sesuatu yang bisa menjadi bukti-bukti yang perlu klarifikasi gitu kan. Mungkin pertamanya informasi, kami butuh informasi gitu. Kedua klarifikasi dan ketiga apa verifikasi. Nah verifikasi ini duduk bersama gitu. Kalau klarifikasi bisa saja sepihak gitu kan memberi penjelasan, tapi kalau verifikasi bareng-bareng gitu. Jadi begitu maksudnya Pak ya. Jadi ya enggak. Ya gitu Pak. Jadi nanti kami secara formal mungkin menyerahkan ya Pak ya. Itu nanti dari ini supaya nanti nggak ada alasan lagi kok belum diterima atau dan sebagainya. Ya gitu kan. Tapi apakah ada kesiapan untuk bisa menjawab sekarang juga gitu kan? Ya bagaimana nanti perlu Bapak sampaikan gitu Pak. Sangat Pak ya. Terima kasih Pak. Siapa Pak? Saya Rizal Padilla. Ya Terima kasih Pak Rizal atas penjelasannya tadi bahwa terkait dengan surat ke Bu Rektor ini yang disampaikan diperbarui ini Pak ya. Iya, ini belum ada tanggalnya juga ini. Ada suratnya dan beberapa poin yang dimintakan pertanyaan silaturahmi dari pagi jam 8. Kalau saya lihat sebenarnya ini sudah dijelaskan semua tadi Pak, mulai dari fotokopi jasa, kemudian CV, jadi foto wajah beliau, bahkan tadi sampai ke KKN-nya. Ya cuman saya tidak bisa memberikan penjelasan ini ke Bu Rektor lebih lanjut. Kemudian nanti karena dalam tim itu Pak Roy Suryo dan Pak Resmi masuk dalam itu bisa konsultasi lebih diskusi lebih lanjut dengan beliau. Iya, beliau dan tadi juga kondisinya cair Pak, termasuk fotokopi itu. Tempat fotokopi ini sudah clear semua Pak itu Pak. Maksudnya diberikan di foto atau dilihat doang? Di foto Diberikan fotokopi. Skripsinya diperlihatkan Pak. di foto di foto. Di foto beliau, bahkan foto wisudanya beliau itu diperlihatkan per kamera yang dipakai. kameranya termasuk juga tadi itu Ya, clear Pak, clear yang itu. Tapi secara ini saya bukan kewenangan untuk memberikan penjelasan secara substansi kepada Bapak. Ya itu. Ya begini ya. Secara tadi sudah dijelaskan. Dan ada videonya kita serahkan tadi Pak. Sama video pertemuan itu. sama Bu Dokter tadi bilang Ada. Ada Video pertemuan. Video pertemuan Dari dari awal. Dari Tadi awal Pak, sampai yang tadi. tadi. Ada di sini. Ada. Tidak terbuka. Bahkan tadi yang skripsi itu ini asli yang kita punya ya. Tahu asli. Ya saya tidak mau Nah, yang kalau jasa mungkin ada.
Di bawah yang bersangkutan. Di bawah yang bersangkutan. Biasanya Semua begitu. Iya, sama dengan saya juga bawah. Biasanya begitu. Ya, Begitu, cuma kami tidak sudah punya itu. aslinya. Ya, jadi sebelum lanjut Pak, jadi itu yang tadi sudah dijelaskan. Ya, siap. Kami bisa saya informal bertanya kan ke Pak Roy dan monggo nih, udah Pak, dijelaskan. tapi secara formal karena yang mengajukan itu institusi kan gitu dari Ya, itu ya. itu kan personil Siap. gitu. Nggak bisa dibatasi pada personil itu berarti memang kami membutuhkan Siap. karena kami harus mempertanggungjawabkan juga kan kepada komunitas gitu. Jadi itu yang tadinya kalau sekarang ya alhamdulillah kita akan tunggu sampai sore juga gitu kan, tapi apakah sanggup atau tidak ada persoalan gitu. Boleh. Jadi kalau yang nanti bukti pertemuan tadi itu di videonya ada Pak, di video direkam tadi itu dan diserahkan ke tim tadi. Nah, jadi Pak, karena ini udah menerima apa seperti yang sampaikan, ini perlu konfirmasi lagi sama rekan Roy dan itu. Nah, dikarenakan Pak Bilang sudah diberikan, bisa nggak kami minta kopinya juga? Kopi apa Pak? Kopi yang sekarang diberikan kepada, videonya Bapak. ya apa yang diberikan itu? Fotonya apa? Bentuk dari foto, Pak. Tidak ada lampiran dokumen yang diserahkan. Enggak ada foto. Pada bawa foto sendiri-sendiri memang di foto ya. Bukan tadi yang udah diserahkan semua itu kepada dia apa bukan? Nggak Nggak ada. ada, Pak. Jadi misalkan dia memfotonya. Ya di foto langsung beliau udah cukup di foto satu. Di foto dia Pak Roy Bisa nanti foto ditanyakan sendiri, Pak. Siap. Yang skripsi itu Pak Roy Nanti foto bisa sendiri. Saya kira ada PDF semua ini suasana yang dia sama-sama jalankan oleh kawan. Diberikanlah itu kepada itu. Nah, kami kalau ada seperti itu kami minta kopinya gitu loh. Saya sendiri belum dapat pegang gitu Cuma Pak. sakit di foto tadi. Ya, Itu bisa kami coba saat ini Langsung Pak, untuk intinya secara selintas kami juga tadi selewat dengan Pak Suryo, dia menyatakan tidak ada dokumen. Iya. Gitu ya. Oke, jadi poin ada dokumen yang dipegang, apa namanya skripsinya, di foto, dipegang. maksudnya yang diserahkan. Ada. Kan nggak boleh diserahkan cuma satu. Iya. Kok gitu sih ngomongnya begini ya ngomong. Iya, boleh. Bingung. Jadi kalau diserahkan secara fisik Iya. itu tidak sah, tetapi dia memfoto itu ada. Iya. Dan kita serahkan Video ada juga. Video jelas tuh. video pertemuan ada. Nah, kalau video itu nggak boleh. Cuma foto aja. Beliau hanya memfoto. Oh, video nggak di video ya? Saya nggak tahu itu urusannya beliau gitu Pak. Itu hanya skripsi ya, Skripsi Iya, skripsi. dan foto wisuda kan dan dipertanyakan. foto wisuda. Itu juga. Ada berapa macam ragam? Apa yang udah publis itu? Nah silakan nanti dilihat di video itu Pak. Enggak, Bapak tahu boleh kan nanya. Di video itu. Nah. Ya sama yang ini. Ada beberapa sama yang dating, ya. yang ditanyakan di sini. Yang wisuda itu, ini nanyain. Cuma nanya aja, enggak apa ya. Apakah foto itu yang sudah beredar itu juga? Apakah ada foto lain itu yang wisudanya? Itulah saya yang diberikan tadi. Foto wisuda bersama aja lah yang ini. Yang sudah banyak beredar. Saya tidak tahu itu Pak, saya tidak bisa membuktikan yang itu. Saya terus terang di luar kewenangan saya karena saya bukan ahli di situ. Bapak tidak ada di situ Ya. tadi pada saat pertemuan tadi. Ada. Itu Tapi mau foto yang beredar itu di media sosial itu saya tidak mau komentar di situ. Ada berapa foto tadi Pak? Gimana? Yang ditampakkan tadi? Satu album Satu album. seangkatannya. Iya, Satu album. Iya. Aktivitas kuliahnya itu Satu album. satu album beserta kamera yang dipakai. Ada dokumen waktu apa pembimbing ujian segala macam. Dokumennya yang pembimbing ujian ya. Nggak dilihatin tadi, Pak. Tidak dilihat kan? Tidak dilihat, tapi ada yang apa namanya? Oke, oke. Kenapa nggak Ya, dilihat? pokoknya nggak dilihatkan ya. Nggak ada tadi nggak ditunjukkan. Skripsi. Oke, jadi Hanya dokumen skripsi tadi dan foto aktivitas pada saat apa wisuda itu. Iya. Yang Apakah lainnya itu? konfirmasi. Iya Pak. Kalau boleh tanya lagi, apakah itu skripsi yang seperti yang Bapak lihat di medsos itu yang dipegang oleh Bang Rismon Sianipar? Saya tidak mau komentar juga itu. Tidak mau komentar. Tidak mau komentar. Saya nggak tahu juga itu sebenarnya dari mana gitu ya. Oke. Tapi yang skripsi yang kita punya itu yang kita lihat. Ya baik Bang, Abang kan sudah menyerahkan surat ya dan lampiran. Kira-kira ada apa itu yang Abang harapkan? lampiran lainnya seperti Ya. foto. Kalau ada nanti kan Coba sampai kita ke sisi. kita lengkapi itu ya. Termasuk yang lampiran. Nah ini Pak, yang
Ya pokoknya lampiran. Ini sudah semua ya. Ada yang situ Nanti udah bisa serah semua kan. Kita punya arsip kan. Arsip ada ya? Ada ya. Ya sudah lah pokoknya nanti poin-poin yang kita telah sampaikan mohon dijadikan. Ya. Ini di foto lagi. Kita kalau terima juga minta foto. Aku tak terima. Kita juga foto. Sebentar lupa tangan. yang maksud jangan, yang maksud jangan. Maksud tangan. Yang mana? Ya. Baik, terima kasih. Ini ketika putusan. Ketika putusan. Dari pengadilan ya. Iya. Ini Oh, pengadilan negeri ya keputusan. ada dua-duanya. Lapor di sini ada apa? Ya belum kalau ada dalam itu. Ini tugas ada tulisan Cok. Sudah saya carikan. Kalau ada notulen. Ini kita punya rekaman dari ini. Oh, ada ini. Ya. Itu. Nih, saya catat dari sini Bapak Ibu. Sebentar. Mungkin tidak sistematis pertanyaan demi pertanyaan ya, karena kita juga punya keterbatasan ya. Tapi saya mau memulai di Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Wakil Dekan dan staf yang saya hormati. Kita mengetahui bahwa perkara ijazah palsu ini Pak sudah sangat membuat keributan ya kan, baik di dunia medsos maupun di masyarakat begitu. Nah oleh karena itu kami TPUA yang memang dari awal itu mengawal saudara Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono itu ya sudah membawa perkara ini secara non litigasi dan litigasi menjadi 3 jilid perkara, kemudian membawa juga ke DPR Bapak, sudah juga ke KPU. Ya bahkan terakhir kami melakukan pelaporan kembali kepada Bareskrim di Jakarta. Terakhir kami melakukan pelengkapan bukti-bukti sesuai dengan berkembangnya masalah tersebut. Bukti terakhir itu adalah seperti dari Insinyur Aulia Grenburi ya, yang merupakan putri dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang ejaannya SU bukan SOE begitu Pak. Nah jadi beliau mengatakan betapa bangganya dia dengan ayahnya, bahwa ayahnya adalah orang yang paham itu dengan karyanya begitu ya. Dan secara tidak langsung sangat politis beliau menunjukkan bahwa kira-kira pada saat keributan tentang ijazah itu, maka yang dia sampaikan itu bisa menjadi sumbangan bagi clearnya permasalahan itu. Tentu kami tidak bisa berpangku tangan pada hal tersebut Pak. Kami mengatakan ijazah seorang Joko Widodo itu Pak, mohon maaf, bukan ijazah seorang tukang somai, bukan ijazah seorang tukang bakso, bukan ijazah seorang tukang mie ayam. Bukan kita merendahkan profesi ini Pak, tapi ini adalah ijazah seorang mantan wali kota, ijazah mantan gubernur, dan 2 periode presiden. Dan jika ya ijazah tersebut tidak sah dan tidak valid, maka dia tidak berhak untuk disebut sebagai bekas wali kota, bekas gubernur, apalagi bekas presiden 2 periode. Nah oleh karena itu betapa seriusnya permasalahan ini demi tegaknya kejujuran akademis ya. Bukankah kejujuran akademis itu harus dijaga Pak? Karena akademi sendiri tempat mengembangbiakkan kejujuran akademi, menjaganya sedemikian rupa, bahkan melakukan penghukuman bagi setiap orang yang melanggar daripada akademi tersebut, ya kan? Nah kita sudah tahu nih Pak, Jokowi itu mengatakan dalam banyak kesempatan siapa yang mendalilkan maka dialah yang harus membuktikan. Jadi menurut saya ini terlalu pede, ya mungkin bahasa ini bahasa hukum yang dia dengarkan dari kuasa hukumnya. Padahal Pak, kami selaku orang yang menggugat ini Pak, pertama di PN pusat itu sudah akan memberikan bukti. Justru pengajuan gugatan itu menunjukkan bahwa kami punya bukti. Nah, saudara Gus Dur dan Bambang ditangkap ketika akan menggunakan kewajiban dan haknya untuk bersaksi di persidangan. Ya, ini sangat bertepatan sekali. Jadi pengajuan perdata ini tidak dijadikan pertimbangan oleh pihak aparat kepolisian untuk menunda dahulu pidananya Pak. Ya tahu-tahu itu sudah menjadi pidana dan persidangannya pun dipindahkan ke Surakarta dengan suatu pertimbangan yang menurut kami juga janggal. Kita ikuti Pak, karena kita tidak punya kekuasaan ya kan yang nggak kita punya kekuasaan Pak. Kalau Pak Jokowi banyak kekuasaannya Pak, ya kan. Nah akhirnya Pak, persidangan dilanjutkan hampir 6 bulan Pak. Kami yang warga negara ini empas tempis Pak datang ke Surakarta. Ini perkara tidak berbayar Pak. Ya kami lakukan karena kecintaan kami kepada anak bangsa yang merasa yakin bahwa ijazah itu palsu. Begitu perkara ini pindah dari perdata menuju pidana, maka beban pembuktian itu tidak pada kami lagi Pak, tapi jatuh pada jaksa. Ya, dan jaksa
selama 6 bulan tidak sukses untuk membuktikan bahwa dalil mereka itu benar, ya, meskipun dimenangkan oleh hakim. Harusnya ketika dalam pembuktian yang hampir memakan 30 saksi tersebut, Pak, 3 dari kami saksi ahli, ya, di antaranya Profesor Aceng, Rocky Gerung, dan ahli hukum pidana Bapak Taufik itu, ya, kan sudah cukup untuk membuktikan, di mana juga keterangan-keterangan dari pihak jaksa ini diterkonfirmasi tidak pernah melihat ijazah aslinya itu. Jadi bagaimana dia bisa melakukan suatu legalisasi itu kalau tidak pernah melihat aslinya? Semua tidak pernah melihat, ya. Nah, ini perkara dipaksakan, Pak. Jadi orang ini tetap dihukum dua-duanya, ya, dengan keputusan nomor berapa itu? 318 dan 319, ya, masing-masing dihukum 6 tahun, ya, sedikit lebih rendah daripada yang dituntut oleh jaksa 10 tahun. Padahal orang ini tidak terbukti sebenarnya, tapi hakim tetap menggunakan hal tersebut. Kami lakukan banding itu pada akhirnya setidak-tidaknya ada keadilan muncul, yaitu lewat keputusan nomor 272 dan 271, mengurangi hukuman menjadi 4, dan ini yang terpenting, Pak, tidak pernah disebutkan bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli SD, SMP, dan SMA. Ya, justru pasal yang tadinya, Pak, yang mengatakan bahwa kedua orang tersebut telah melakukan hoak, itu tidak dipakai kembali, Pak. Justru yang terjadi adalah dianggap secara sah dan meyakinkan, ya, dengan tanpa hak ujaran kebencian. Ya, kalau ujaran kebencian itu kan sangat subjektif, Pak. Tapi intinya ini sama dengan mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu, Pak, begitu. Ya, nah lalu melihat hal tersebut kami menemukan bukti baru. Kami lakukan gugatan di PN Jakarta Pusat dengan perkara nomor 610. Bapak tahu apa yang terjadi? Hampir sekitar 3 bulan atau 4 bulan hanya membicarakan legal standing. Sidang terakhir barulah kami bertemu dengan pengacaranya, yaitu Otto Hasibuan. Cukup sekali persidangan saja, Pak. Pada pertemuan berikutnya itu sudah diputuskan eksepsi dari pihak Otto Hasibuan diterima dengan keputusan jelas. Jadi Bapak Joko Widodo diselamatkan dengan keputusan jelas, menghasilkan keputusan ni on van Cleverclass atau NO, yang artinya tidak diterima, bukan ditolak, Pak. Dan ini menjadikan, ya, bahan bagi pihak pengacara lawan, ya, untuk mendengung-dengungkan kepada masyarakat mereka memenangkan pertarungan ini di persidangan. Padahal itu tidak benar. Itu adalah ungkapan-ungkapan dari orang yang sebenarnya adalah praktisi hukum tapi tidak mengerti hukum, ya. Nah, begitu, Pak. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, kami sudah melihat fakta, Pak, betapa sulitnya mencari keadilan walaupun itu adalah pengadilan, Pak, yang orang katakan itu merupakan pintu gerbang terakhir untuk mencari keadilan. Melihat tidak mendapatkan itu, kami melihat, apalagi kita sebenarnya kan tidak pernah mengganggu UGM, ya, Pak, ya. Tiba-tiba ada klarifikasi dari UGM yang menyatakan bahwa benar beliau adalah berkuliah di UGM, kemudian beliau melakukan kuliah, ya kan, lalu beliau juga yudisium dan sebagainya, dan ditampakkanlah oleh Bapak Dekan Kehutanan Sigit Sutarna, ya, Sunarta, begitu, beberapa dokumen yang semua itu tidak dipegang oleh pihak jurnalis tapi hanya diperlihatkan saja. Nah, puncaknya daripada semua itu, Bapak, itulah tadinya penemuan dari seorang Rismond Hasiholan Sianipar, yang bagi kami itu adalah blessing in disguise, ya. Jadi semacam karunia, Pak, di saat orang sudah mulai putus asa, ya, dan mungkin Pak Jokowi menari di atas itu semua karena seperti berhasil untuk mengelabui, akan tapi muncullah seorang Rismond Hasiholan Sianipar, ya. Dan orang ini adalah ahli teknik elektro, ya, beliau juga S2 di Jepang, Bapak, dokter juga di sini, ya, kemudian dia dokter di Jepang, ya, gitu. Nah, jadi ini adalah, menurut kami, Hasiholan Sianipar Rismond ini jauh lebih kompeten untuk menyampaikan tentang kevalidan daripada ijazah tersebut ketimbang klaim dari pihak dekan, Pak. Karena apa? Dia menguasai itu, begitu. Maka kalau begitu apa yang dilakukan? Kita tidak usah ribut, uji saja, Pak, ya kan, seperti yang disampaikan. Nah, oke, saya langsung saja, Bapak. Apa yang kami harapkan, Bapak? Kami inginkan bahwa kami ini walaupun bukan alumnus daripada UGM, kami mencintai UGM. UGM sebagai universitas tertua, Pak, yang konon kabarnya saya sudah lihat tadi 19 Desember 1949 dibentuk atau dibangun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Ini luar biasa, sangat membanggakan, ya kan? Apa yang ditelurkannya sudah menghasilkan orang-orang hebat, Pak, ya, termasuk Pak Sutikno itu yang Pratikno, ya, Pratikno yang hari ini menjadi tangan kanan Pak Jokowi, ya. Beliau kan juga mantan rektor itu, yang mungkin agak jarang disebutkan namanya. Ini perlu kita tanyakan bagaimana posisi beliau, ya, sampai hari ini, begitu. Nah, jadi kami ingin mengatakan bahwa mohon
sebenarnya tidak perlu menambah kerumitan di masyarakat. Cukup terima saja dengan tenang. Kami itu nggak ada apa-apa, Pak ya. Nah, cuma memang kami ini terus terang dalam menegakkan kebenaran keadaan ini babak belur, Pak. Ya, kita tidak punya uang. Kita bukan orang yang istilah kata disuplai seperti tuduhan-tuduhan, tidak ada. Benar-benar lahir dari hati kami sendiri. Ya, bahwa ini ada orang yang sangat terzolimi hari ini di penjara Surakarta, Pak. Ya, 2 orang, Sugi Nur dan Bambang Trimulyono, untuk perbuatan yang sesungguhnya mereka ini bagus, ya, sedang menunjukkan kezoliman dan keserakahan seseorang yang ingin menjadi presiden, yang sudah menjadi gubernur dan sudah menjadi wali kota dengan cara yang tidak sah, Pak. Ya, harusnya bagaimana, Pak? Uji dulu itu, jangan orang main dihukum. Ini orangnya dihukum, ijazah aslinya nggak pernah nongol, Pak. Nah ini, jadi itu yang disampaikan. Kami hanya minta, karena kami sudah datang, maka yang selanjutnya terjadi, harapan kami terurailah benang kusut di antara kita, ya Bang ya. Akan ada keterangan yang cakap, bagus dari pihak kehutanan mengenai hal tersebut. Begitu. Tentu saja Bapak menjawab dalam kerangka apa yang menjadi domain Bapak, begitu. Ya. Tetapi yang dimaksud domain itu apa? Ya domain, lurus aja Pak, on the track. Yang bukan domain jangan dijawab, tapi jangan dikurang-kurangi begitu. Hanya untuk melindungi seseorang. Karena ini sudah sangat kental di masyarakat, Pak. Inilah waktunya kita melakukan penjernihan ya atas peristiwa tersebut. Saya kira insya Allah semuanya akan is going to be okay. Nah, itu saya kira Pak dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Pada prinsipnya tadi kita menyampaikan bahwa kita menjaga integritas akademik, proses-proses akademik yang dilakukan seperti yang disampaikan tadi itu dari awal sampai akhir itu sudah kita sampaikan tadi dalam diskusi itu, dan bisa nanti diskusi dengan Pak Roy Suryo, dengan Pak Rismon, dengan Dr. Tifa, itu apa yang terjadi di ruang diskusi tadi itu terbuka, dan itu kan sudah ada dokumentasinya juga. Beliau juga minta tadi kita kasih itu. Jadi apa yang menjadi terkait ijazah, terkait pertanyaan-pertanyaan tadi itu sudah dimasukkan semua di dalam itu. Prinsipnya kita sebenarnya tidak menjaga persoalan orang per orang, tapi integritas akademik UGM Fakultas Kehutanan yang kita jaga, bahwa prosesnya ini yang kita jaga betul, yang kita sampaikan tadi di dalam pertemuan itu, Pak. Satu hal sebelum selesai, Bapak tadi menyebutkan akan menjaga integritas akademik, dan itu kami sokong 100%. Dengan catatan Pak, bahwa menjaga integritas akademik itu tidak berarti kita menutupi atau menjaga kepentingan seseorang, ya Pak ya, setuju ya Pak ya. Nah kalau memang itu seperti itu, ya kita tentu saja setuju ya Pak ya, dan kami menunggu itu gitu Pak. Ya. Nah mungkin sisi lain namanya ini kan sudah menjadi pengetahuan publik, sehingga tidak bisa diselesaikan pihak dengan pihak, katakanlah TPUA saja, mungkin Dr. Rismon saja gitu kan, atau Dr. Suryo dengan pihak dekanat misalnya, dengan rektor, nggak bisa ini. Ini sudah menjadi pengetahuan publik dan kepenasaran publik. Ya, mungkin istilah yang kemudian dalam rangka memberikan jawaban-jawaban dan sebagainya, ada aspek transparansi. Bagaimana ruang publik kita hargai, begitu. Jadi klarifikasi itu bukan pihak dengan pihak, gitu, tapi juga nanti berdampak luas. Nah, tentu saja dengan konsekuensi, gitu. Kalau memang ada hal-hal yang tersembunyi juga, ya tentu akan ada konsekuensi, dan itu tidak bisa atas dasar keyakinan, kepentingan, gitu kan. Tapi juga tadi ada kepentingan besar. Ketika masih tetap disembunyi-sembunyikan, mungkin saja tidak menyimpangkan, tidak membohongi, tapi disembunyikan, gitu kan. Ada lagi mekanisme, gitu kan, bahwa soal asas keterbukaan informasi publik misalnya, berarti kan itu pun menjadi konsekuensi lain. Sementara juga kami sudah melaporkan atau mengadukan bagian masyarakat ke Barreskrim, gitu. Berarti ini ranahnya juga sudah masuk ke ranah hukum yang lebih jauh, lebih dalam lagi. Jadi bukan berada semata di ruang akademik, gitu kan, tapi sudah di ruang yuridis juga. Berarti kalaupun menyembunyikan ataupun tidak sesuai dengan yang sebenarnya faktanya, ada juga konsekuensi hukum, begitu. Jadi
sama-sama punya risiko, Ya. gitu. Kami juga yang melakukan Ya, ini sama. bukan berarti tidak dengan risiko, gitu kan. Kita sudah menyiapkan segala risikonya, tapi juga tentu ya UGM diharapkan memperkecil risiko, gitu kan, dengan mengungkapkannya secara transparan, benar, dan memang documentally, gitu ya, dokumennya memang ada. Itu sementara ini asumsi publik itu dokumen ada tapi rekayasa misalnya, gitu kan, sampai pada konklusi begitu. Tentu harus dijawab itu kan, oh yang ada di UGM ini loh, gitu, yang di sinyalemen bahwa itu rekayasa itu loh, akan begitu jadinya, sehingga UGM terjaga integritasnya, gitu, bahwa penyimpangan pada orang lain, person lain, kepentingan lain, dia akan jadi tanggung jawabnya sendiri. Nah, maksudnya begitu, gitu Pak. Yang jangan sampai nanti disatukan perbuatan seseorang yang negatif, gitu kan, kemudian juga berdampak terhadap institusi. Kita juga nggak mau loh, gitu, dalam kaitan ini bukan ingin merusak citra, gitu kan, bukan ingin mendapatkan keuntungan dari proses-proses yang terjadi ini, tidak. Kita juga mencintai kan universitas kita, gitu, sama lah, gitu. Ini kan jangan sampai dirusak oleh satu kepentingan pragmatis, gitu, seseorang oleh kekuasaan, baik secara personal maupun kekuasaan politik, nah, itu kan, atau material, gitu kan, sangat banyak faktor, gitu ya. Mudah-mudahan kalaupun ada sedikit, bagaimana tinggal proses pemulihannya, gitu kan. Selalu saja ya, sampai kalau bahasa kasar, ya kalau ada salah-salah mah kami minta maaf misalnya, gitu kan. Kemudian juga, oh itu mah memang dia pribadi, bukan kami misalnya kan, sehingga itu membantu publik untuk melakukan tindak lanjut, gitu, termasuk sanksi-sanksi hukum yang telah dituntut atau di proses berikutnya, gitu. Jadi mungkin yang dimaksud dengan menjaga integritas tadi itu, gitu kan, bukan hanya prosedur sudah ditempuh, tapi juga bisa memberi sanksi terhadap orang-orang yang memang memanfaatkan, gitu ya, memanfaatkan fasilitas-fasilitas, dan sehingga memberi penyesatan informasi terhadap publik. Gambarnya kurang lebih seperti itu, mungkinnya. Jadi ini demi kebaikan UGM kok, gitu ya. Saya kira itu demi kebaikan juga kehutanan, karena sekarang sudah memfokus nih UGM, tarik ke dalam lagi kehutanan, gitu kan ya. Kita harus mulai ini dari dokumen terdekat yang terarsipkan di Fakultas Kehutanan. Kira-kira gambaran itu, Pak. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya, dan ini akan kami sampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti lagi. Ya. Ya nanti kalau jawabannya apakah kepada siapa kita berhubungan, gitu kan, kemungkinan. Dan kemarin ada komunikasinya dengan TTUA ya. Itu nanti sekarang kita satu pintu saja, juga supaya tidak terdistorsi. Iya, setuju. Saya kira gitu Pak. Jadi gini Pak, menambahkan itu Bapak menunjukkan kepada orang tersebut lagi. Sementara orang tersebut ini ketika selesai dia jawab sudah selesai, nggak bisa dikontak lagi sama bersangkutan, bisa nggak dihadirkan orangnya atau ini nomor siapa, gitu loh. Jangan sampai keliru orang yang komunikasi dengan kami. PIC, person in charge. Siapa itu? Namanya siapa Pak? Harus dulu, ada itu nggak punya nama bos. No name. Nah, kita mau pertanyakan siapa sih ini orang, gitu loh, boleh kan? Iya. Nah, supaya terdeteksi Dari UGM-nya. Itu ada proses Ibu Fatma, bukan sekretaris Iya pakai selektor. Yang berkomunikasi dengan Nah, itu kita sebutin nomornya kan? sepertinya Mbak Nia apa ya yang berkomunikasi langsung dengan TTUA? Saya telepon Saya kontakkan beliau. dan bisa Nomornya juga sama tidak Mbak Nia? center. Nomornya coba di. Tapi kemarin komunikasi dengan UGM itu kan sudah lancar Pak. Nah, ini sebetulnya yang saya lihat aja Pak. Sudah. Saya ikut melihat gitu loh, saling jawab mereka. Kan kita nggak boleh komunikasi kepada yang
bukan peruntukannya, jangan-jangan ya kan, jangan-jangan gitu. Jadi kita tanyakan. Ya Pak. Ya, saya tahu ini berapa? Maksudnya mau Oh, dicek gitu, Pak. orang itu siapa? Bukan kita sudah punya. Orang itu siapa gitu loh. Karena kan dia komunikasi tiba-tiba kok nggak bisa lagi. isi komunikasinya? Ini sih Nomornya dulu barangkali ya Bu ya. Kementerian berkompeten masalahnya. Saya tahu. Oh, yang berkomunikasi sepanjang beliau-beliau ini di perjalanan. Enggak, dari kemarin juga. Iya. Dari awal. Ya ini Iya, dari bisa Humas. itu Ini Humas, kan Humas Pak. Humas Iya. Pak. Iya. Jadi sebenarnya ini udah informasi resmi atas Iya. Iya. Yang masih di percakapan ini, ini kan saya sudah jelaskan. Videonya ada, mungkin. Terus dia Pak di mana saya bilang masih ya, bukan siapa orang-orangnya kan, kami dapat orang-orangnya ini di luar. Iya, betul. Dan dia setuju. Ya, di jalan sudah saya jelaskan. Ini saya tanya nih ya. Yang saya mohon maaf. Ini berarti yang tadi sudah bertemu ya nama-nama ini ya Bapak? Enggak, ini kita belum ini. Iya, yang ini tapi beberapa yang ini tadi pagi sudah Tadi bertemu. dua. Nah, yang dua oke. sekarang. Oke lah itu Dumas ya. Iya. Dumas ya, dari sini resmi ya. Resmi. Resmi ya. Nah, sekarang kita minta dari wakil Denak atau siapa nih yang ada di Bisa sini dihubungi gitu untuk Pak. bisa saling komunikasi. Mana tahu itu nanti nggak bisa lagi. Karena nyatanya nggak bisa. Ini nyata nih nggak bisa lagi. Tapi ini betul kok bisa. Misalnya. Jangan kan setelah itu udah nggak bisa lagi yang saat ini. Jadi kita nggak salah kan? Dipastikan nanti ya. Iya, Bisa. Iya. Ataupun Mbak saja bisa nggak? Nah, bisa gitu loh. Iya, langsung Tapi saja. satu begini juga mohon dicatat, ini kan antara dengan universitas. Iya. Gitu ya. Jadi Iya. mungkin nanti bagaimana kalaupun menjawab universitas, Iya. tapi dengan dasar Dari- data-data dari Iya. Iya. Betul, Pak. fakultas. Gitu. Iya. Sebab nanti kalau di masyarakat juga kehutanan. Iya, iya. Siap. Ya begitu. Iya. Abang tidak memberikan batasan waktu? Ayo. Apa ada kesanggupan berapa lama? Iya. Ini kan harus diperiksa dulu, ternyata dokumen lama juga. Oke. Ya. Iya. Siapa tahu ada dokumen yang dibutuhkan, Kita. harus bongkar. Ya. 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 Itu Bapak. Tapi gini Pak, mulai dari luar seolah kan bilang hilang. Itu Itu jasanya. tanggapan perusahaan saya terhadap lulusan pidana. Pasukannya apa? Pasukan asli tapi hilang. Yang hilang ini memasukkan, tidak melalui asli keluaran dari sini. Jadi kami Saya tidak mau masuk di arah situ, ini guru Pak. besar hukum pidana dari UGM. Iya. Kita sampaikan dong, boleh kan? Silakan aja. Nah, itu kan kalau gitu dia Iya. berhak apa enggak kan gitu. Iya, iya. Nah, jadi tersiar kabar itu hilang. Kalau hilang itu kan masih ada laporan dari Jokowi atau mungkin dengan beliau nanti, Pak, dengan beliau. enggak termasuk fakultas juga. Kan nggak pakai lisan doang. Apa sih di sini Jokowi itu kan termasuk itu ada pertanyaan. Termasuk Ada semua di sini, Pak. Ah. Tadi sudah kita sampaikan Iya. juga di dalam forum itu. Sudah kita sampaikan semua Hah? itu. Di Di dalam diskusi tadi pagi. Udah disampaikan kan? Jadi dalam diskusi Diskusi. tadi beberapa pertanyaan di sini itu sudah Yang terdiskusikan. ini aja, jangan beberapa. Yang pertanyaan saya itu, apakah dasar itu hilang keterangan? Terus dari sini juga. Nah, itu mungkin lebih Nah, kalau nggak tahu berarti belum memastikan, nggak bisa bilang. Tadi sudah Kami dijawab tidak semua. bilang ijazah itu sudah dipegang yang bersangkutan gitu. Kami tidak bisa memastikan ini masih itu Bukan maksudnya. kan legalisir itu kan hilang ceritanya. Makanya ini beredar luar nih. Ini kan kita harus Saya tidak punya. masuk ke persoalan itu, Pak. Saya tidak masuk ke persoalan hilang, berarti saya tidak masuk ke situ gitu kan. Jadi kami kemana? Jadi bahannya apa? Yang bersangkutan masalah ijazah itu monggo ke yang Pak Jokowinya gitu ya. Artinya Bapak mau mengatakan Itu sebenarnya maksudnya ijazahnya tidak hilang, Pak? Saya tidak mengatakan itu. Bukan, karena dari pihak dari pihak apa namanya rektor itu mengatakan hilang, Pak. Guru besar hukum Iya, pidana. Pak. Bukan pihak rektor berarti, bukan pihak rektor itu. Mewakili guru besar Mewakili. itu. Di laman resmi kan? Laman Iya, resmi, sebagai laman resmi. Boleh tidak? Ya, kalau saya membaca ya, begini membaca tulisan beliau Oh, Bapak baca juga, Pak, ya? di detik masalah itu ya, dia itu menyampaikan teori tentang Tentang pemalsuan, enggak bukan itu, Pak. Ini yang berita terakhir terbaru, Pak. Berita terakhir terbaru itu udah lama ini tuh. Oke, Yang terbaru jadi- itu posisinya dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi tersebut tadinya ada tapi sekarang hilang gitu, Pak. Kalau saya Sekarang- kalau membaca di berita itu saya tidak ada tidak menangkap statement seperti itu. Tapi kalau kemudian dia menjelaskan
apa itu memafikan dengan teori-teorinya seperti itu memang ada. Kita saya nggak tahu itu. Bapak cek lagi kalau begitu yang terbaru itu kan semua orang juga baca Pak, ya kan? Dan ilmu pengetahuan dan informasi kan berkembang terus ya kan? Itu. Ya, saya kira gitu Pak. Ya yang penting begini Pak. Jadi proses awal. Kira-kira berapa lama kira-kira itu Bapak membutuhkan waktu untuk membongkar kembali arsip-arsip Bapak gitu kan? Sehubungan dengan hal demikian itu karena kan tidak mungkin tidak ada batas waktu ya kan Pak? Ya, Nah dengan siapa kami berhubungan selain dengan humas daripada tadi supaya Anda tidak dihubungi gitu. oleh humas. Dihubungi? Ya, dihubungi oleh humas. Yang kontak yang selama ini kontak dengan tim TPUA. Kan di situ juga kontak personnya satu tuh Pak, satu tuh Bu. Ya, ada kontak person dari kitanya ada. Ya, ya. Jadi gini Pak, kita bukan bukan terbang nih Pak ya. Kalau Bapak bilang saya ini itu nggak tahu, kami nggak tahu. Tentunya kita juga jadinya enak kalau menanyakan apakah tahu tentang undang-undang informasi publik antara hubungan birokrasi publik kepada publik. Jadi kita punya bertanya, Bapak juga punya kewajiban menjawab. Bukan hal itu saya nggak tahu. Kayak ini, karena semua yang kita tanyakan tidak terlepas dari beras Jokowi yang memiliki arsip ada di sini. Ini birokrasi untuk pelayanan publik. Ini juga kita punya sama-sama, ya kan? Walaupun Bapak ini karyawan, tapi gaji Bapak kan dari kas negara. Oke Pak, jadi kalau terkait dengan apa ya informasi kepada publik itu kan oleh humas itu juga ada Pak, ada semacam portalnya gitu ya, untuk meminta dokumen-dokumen apa gitu, ada di humas. Ya ini kan kita langsung, dia nanti lewat Bapak juga, arsip Bapak juga. Ini kita sudah langsung, jangan lempar lagi ke bawah. Kan prosedurnya harus resmi Pak, prosedurnya. Jadi Anda bilang ini nggak resmi nih? Bukan itu, keluarnya nanti ini kan biar satu pintu gitu loh Pak, surat satu pintu kan di distribusi. Betul. Tadi masih Bapak saya nggak tahu kalau itu saya nggak tahu itu nggak boleh gitu. Anda saya bisa Dulu saya belum masuk saya itu. Saya bisa bikin masukan, Pak. Nomor humas itu saya bilang tidak kooperatif. Kenapa tidak kooperatif? Karena saya sudah komunikasi. Kami kecelakaan, kami terhambat kemacetan. Ya nomor kontak. Nomor kontak itu, yang udah mau bilang begitu kan. Kemudian dia, oke, siapa nama-namanya? Saya ngomongan lagi, usia kami macet. Oke, jam berapa nyampenya? Kok tiba-tiba dia bilang sudah selesai? Kan kami yang bekerja jadi saya sangat tidak kooperatif nomor itu Pak. Kalau ada nomor lain kasihkan nomor lain aja Pak. Karena udah nggak jawab lagi. Mbak Ibu lihat tadi kan percakapannya kan? Ya, tapi sudah betul itu nomornya. Iya benar, tapi percakapannya percakapannya tidak kooperatif kan? Nah, Bapak kan bisa menjawab tapi nggak mau ngasih nomor handphone. Nomor lain aja, kami kalau bisa. umum publik tahu nomor kita ada 3. Ini satu lagi Azam Sekjen. Ajam kan? Nah, nggak boleh gitu loh ya kan? Adviskan saja satu nomor lagi Pak. Semua demi kelancaran saja kok. Iya. Dan nomornya tidak bisa ditelepon masalahnya Pak. Udah nggak bisa lagi. Supaya tidak banyak timbul kegaduhan kan gitu, nggak enak. Jadi kan mungkin berubahlah hubungan itu dari terlalu tegang menjadi smooth gitu Yang Pak. terlalu dihubungi lagi. Di sana kan nggak hanya satu orang. Gitu ya, mungkin ada PIC lain yang bisa juga membantu kalau ada ini tidak bisa menjawab yang ini ada. Ya gitu Ya, mungkin aja. nanti bisa dicoba lagi karena nomornya sudah betul ya Pak. Kalau gitu saya minta nomor Pak Wakil Dekan aja lah, supaya bisa kami tuliskan gitu kan, tak ada masalah, nggak akan ganggu Bapak aktivitasnya tidak gitu. Tidak akan ngasih. Atau Bapak yang ngasih referensi siapa? Referensi lain saja, Jadi kan Pak. ini kan Staf Bapak. bisa menjawab kita. Nah, kalau itu kan persoalannya nomor itu bisa dihubungi apa tidak tadi kan. Nomor ini kan sudah pasti Bapak. Enggak pasti Pak. Pasti tadi. Tidak pasti. Jadi begini Pak, begitu dia tahu kita ada masalah, dia seperti menemukan celah di situ kan. Oh ini akan datang terlambat, maka dia tidak mau dihubungi. Begitu. Dia Kan mengatakan ibu pertemuan dihubungi sudah aja. selesai kan. Sampai pagi masih bisa itu tadi Bapak. Komunikasi bisa tapi tidak kooperatif. Ya apa saya bilang, kan saya sudah kami terhambat karena ada kecelakaan. Wah kira-kira jam berapa nyampe? Saya bilang, saya Sherlock posisi. Dia minta Sherlock 2 kali, dia minta Sherlock di mana sekarang kan. Nah jawaban terakhir dia bilang udah tidak bisa. Padahal sebelumnya dia bilang ya kami tunggu gitu kan. Tapi Ibu baca sendiri saya tadi kan? Iya tadi. Iya. Tiba-tiba ada uang begitu, padahal kami yang bersurat, kami yang TPUA gitu lah, yang hasil TPUA gitu. Kemudian nomor lain kan? Untuk kelancaran informasi ke depan Pak, menurut saya berikan satu nomor saja, saya nggak masalah. Iya, tidak apa-apa. Itu kan Kita langsung aja bertanggung jawab kan. akan membuat ada tanggung jawab secara umum enggak gitu Pak. Hanya untuk kelancaran komunikasi saja gitu, supaya tidak terjadi hal-hal seperti hari ini akan agak heboh sebenarnya kan, begitu. Dan kenapa sih TPUA ditakuti?
Kita cuma kebenaran gitu loh, Pak. Iya kan, seperti takut sekali dengan TPUA gitu loh. Itu, Pak. Ya saya kira begini aja, Iya. tambah satu. Tambah Satu aja, tidak ada masalah kok. Kita nggak mengganggu kok. juga 3 nomor. Iya. Gitu. Jadi mungkin Kita di sini ada 3 Jadi nomor. kayak ada alternatif, ini nggak bisa, ini ke sini, gitu aja. Berapa orang? Nah, Mas ada orang. Nomornya sudah betul. Bukan betulnya. Saya udah tahu, betul dulu diulangin ini kan udah nyampe kan. Ya, tapi kita Minta satu lagi. Punya opsi lain. saluran komunikasinya sementara itu. Mendingan sudah. Sebenarnya tadi kita nyaman komunikasinya mungkin sangat enak sekali tadi, Bu. Ya kan kita jauh-jauh dari Jakarta, 12 jam perjalanan, bayangin nggak? Tidak, kami belum ada yang tidur nih. Tegang kami di jalan, Pak, karena ada hambatan-hambatan gitu. Belum lagi ada ancaman-ancaman. Ya itu aja diupayakan ya, kalau bisa. Iya, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, ditunggu satu nomor lagi. Karena ini ke depan menyangkut kelancaran jawaban yang kita harapkan ini. Nanti kalau sudah keluar dari Yogyakarta udah beda lagi ceritanya kan, akan lebih mahal komunikasinya begitu. Atau satu dari unsur di sini prioritas. Nggak ada masalah Kalau sebenarnya. informasi itu selalu kita Iya. satuan Pak di universitas. Iya. Atau Ibu komunikasi dulu dengan yang Ibu Mas tadi itu begitu. itu Itu kira-kira. permintaan saya dari tadi, coba tolong hubungi, bisa mungkin nggak mau dilakukan, cuma benar. Nah, dua jalan Bisa. akan berbeda kalau ibu Bisa. hubungi, Iya. ya kan? Dia akan punya beban moral kalau dia tidak mengangkat ibu, ada apa kan begitu. Coba deh telepon aja. Kalau perlu dia kesini Sambil lagi. membuktikan Gitu. kepada kami, gitu loh, bahwa itu benar. Iya. Iya kan? Tolong dihubungi aja, Bu. Tolong Kenapa hubungi, tadi? mana tahu kita bohong, nggak bisa Iya. dihubungi lagi, gitu Kalau loh. Bapak Ibu ini maksudnya Ini saja, Bu. Coba. menghubungi untuk Mengetahui bahwa nomor itu aktif, ada manusianya, gitu loh. Perkembangannya ada, Perkembangan ini akan kami dari- tanyakan kepada siapa. Jadi nggak memusingkan Mbak dan Pak Dekan lagi, atau Wakil Dekan gitu. ya sebenarnya Cuma nomor hubungi. ya sebenarnya nomor ini juga sudah betul karena setiap komunikasi dengan apa, Jangan bulat, Bu. tapi Mohon maaf, Bu, ya, jangan bulat ya. Iya, tapi Tolong Anda panggil saja. Oke, Anda Saya panggil tidak saja. bisa Nggak apa-apa, Anda telepon, telepon saja. Anda telepon saja, Kalau ditelepon coba saja. telepon aja, telepon. Telepon aja. Itu kan dia Kalau langsung dia nggak terima, ngangkat, kita berarti minta kami tahu, kami buktinya. sudah membenarkan. Memang begitu berarti gitu. Kalau begitu, kasih kami yang lainnya. itu katanya memanggil itu tidak bisa karena saya Ya memanggil nggak apa-apa, ibu telepon aja. Sudah ada pihak TPUA di sini yang berkomunikasi dengan ibu. Dia pengen tahu tadi bahwa itu benar, Ya, gitu. benar. kita Coba deh. nunggu ya kita nunggu di mana Pak Wadik dulu aja kita tunggu. Ya, apa? Kami tidak mengganggu, cuma ingin menanyakan aja. Betul. Tidak mengganggu, nggak usah takut sama TPUA. Nanti juga ibu bapak pensiun dari sini pasti akan butuhkan TPUA. Dan TPUA di mana-mana ada. Kami membeli orang yang tersolimi loh, orang kecil yang tidak punya apa-apa. Gitu. Bisa dilihat TPUA bagaimana minta kerjanya, tidak pernah mengganggu. Atau itu sambil jalannya diupayakan Iya, sebelum iya. kita pulang juga sudah dapat lah gitu ya, diupayakan. Enggak, menurut saya harus dapat nomornya, Bang. Ya, Ya, karena kasihan nanti, karena dia yang paling pusing tanya-tanyain Bang Egy nanti. Iya. Lebih baik ada Pak nomor menurut saya begitu. Masih sambil jalan sekarang juga Ya. kita pulang itu udah dapat gitu. Nah, Terus apa Lebih baik itu di sini, nggak sampai jalan nanti beda lagi hilang. Bener ukurnya atau enggak ya? Enggak sulit ini. Bisik. Bisik. Kan pasti ada tim ya kalau di humas ya. timnya. Ya, tapi nomornya resmi dari humas. Ya udah, silakan. Jadi khawatir sekali, padahal kita pengennya humas bukan ada. Ya kan? Ini kan humas pusat Kalau kan, kalau kita belum sekuat padahal ada. Orangnya ada kan humas. 08 di sambi-sambi Pak Agas ini. 0811 ya. Humas kita ada tapi 2869 Oke. ya. 988 humas nomor humas JIP
diulang ya. 0811 2869 988. Ini bisa dihubungi Bu ya? Monggo dicoba. Ini saya tadi menghubungi jalur resmi, dapat nomor lagi. Start lagi. Teman. Enggak kan bukan nomornya yang dikasih. Pasti lari saya ke rumah kan. Ya, sudah Ini dipastikan. sudah saya minta nomor ke Humas dan diberi 2 nomor. Kan tadi minta 1 nomor lagi Bapak Ibu. Saya mintakan alternatif nomor selain nomor yang tadi. Kasih aja udah. Jadi sampun sudah. Pak SU udah enggak apa-apa. Namanya siapa? Pak SU. Namanya kalau ini Namanya apa? tim Humas saja, mungkin tim Humas 2 gitu nanti Monggo bisa berkomunikasi. Sudah diberi. Itu nomor berarti nomor kantor Mas dua ya. Ya ini Mas kan tadi nomor Oke, yang Pak Arif ya, nomor catat ya. Nanti insya Allah semoga kemudahan dan Siap, didapatkan amin. supaya clear semuanya. Kami ingin mendatangi Gajah Mada ke depan itu dengan kondisi yang berbeda, ya kan? Amin. Seperti kami mengunjungi keluarga dan penuh kerinduan gitu Pak. Amin, amin. Hari ini penuh kerinduan Pak. Saya kira cukup lah ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Kayaknya harus banyak. dipoto Waktu dulu sih. subuh sampai. Kita foto dulu ya. Oke. Sama aja. Oke. Bos. Yang minta foto dari bapak nih. Kita siap. Ya. Ya kan?